Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 3 April 2024 dengan judul Malaikat Perjanjian. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu Tuhan sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Hakim-Hakim 6, ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Mari kita ikuti penjelasannya. Gideon meminta beberapa tanda bahwa seorang yang sedang berbicara kepadanya ini adalah malaikat perjanjian itu yang pada masa silam telah bekerja bagi Israel dengan bergegas-gegas menuju tendanya. Ia telah menyediakan dari simpanannya yang tinggal sedikit itu seekor anak kambing dan apam fatir yang tidak beragi, yang ia bawa dan persembahkan di hadapannya. Tetapi malaikat itu memerintahkan kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Gideon melakukannya, dan kemudian tanda yang dikehendakinya itu telah diberikan dengan tongkat yang ada di tangannya. Malaikat itu telah menjamah daging dan roti yang tidak beragi itu, dan satu nyala api telah memancar dari dalam batu karang itu dan menghanguskan korban itu. Kemudian malaikat itu hilang dari pandangannya. Ayah Gideon, Yoas, yang ikut serta dalam kemurtadan orang negerinya, telah mendirikan di Ofrah, di mana ia tinggal, satu mezbah yang besar bagi Baal yang disembah orang di negeri itu. Gideon telah diperintahkan untuk menghancurkan mezbah ini dan mendirikan satu mezbah bagi Tuhan di atas batu karang di mana persembahan itu telah dihanguskan. Dan di sana ia harus membawa satu korban kepada Tuhan. Tugas mempersembahkan korban bagi Allah telah dipercayakan kepada para imam dan dibatasi hanya dengan mezbah yang ada di Shilo. Tetapi ia yang telah menetapkan upacara-upacara keagamaan itu dan yang dilambangkan oleh segala korban itu, mempunyai kuasa mengubah tuntutan-tuntutannya. Gideon harus mengumumkan perang terhadap penyembahan berhala sebelum pergi keluar berperang melawan musuh-musuh bangsanya. Gideon melaksanakan tugasnya dengan sembunyi-sembunyi, dengan bantuan dari hamba-hambanya, menyelesaikan seluruh tugasnya dalam waktu satu malam. Besarlah amarah orang-orang di Ofrah pada waktu mereka datang keesokan harinya untuk mengadakan kebaktian kepada Baal. Mereka mau membunuh Gideon.
Kalau saja Yoas yang telah mendengar cerita tentang kunjungan malaikat itu tidak berdiri membela anaknya. Kamu mau berjuang membela Baal? Kata Yoas. Atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Jikalau Baal tidak dapat membela mezbah sendiri, bagaimanakah ia dapat diharapkan dapat melindungi orang-orang yang berbakti kepadanya? Segala pemikiran untuk berbuat kekejaman terhadap Gideon telah dihilangkan. Dan bila mana ia membunyikan sangkakala tanda peperangan, orang-orang di Ofrah terdapat di antara mereka yang pertama-tama berkumpul sebagai tentaranya. Para utusan disuruh mendatangi suku bangsanya sendiri, yaitu Manaseh, dan juga kepada Asyer dan Sebulon dan Naftali, dan semua telah menjawab panggilan itu. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 2, halaman 169 hingga 171. Renungkan lebih dalam. Bagaimana saya menanggapi anggota keluarga saya yang hidup bertentangan dengan kehendak Allah? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan berkat rohani bagi kehidupan kami masing-masing. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan pelayanan mereka setiap hari. Hamba-Mu menyerahkan juga para tim medis. Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka untuk melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan sukacita sorga Tuhan berikan kepada mereka. Mereka juga dapat memberikan pelayanan yang terbaik setiap saat. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri. Kiranya Tuhan berkati mereka senantiasa, supaya mereka hidup dengan bersukacita. Dan lebih daripada itu Tuhan, mereka juga dapat mendidik setiap anak-anak mahasiswa maupun siswa. Bukan hanya sekedar pengetahuan dunia, tetapi mereka juga diajarkan untuk memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online. Saudara-saudara kami ada dalam penjara juga, Tuhan berkati mereka, hiburkan mereka, berikan mereka sukacita setiap saat. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur dan juga berterima kasih kepada Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka tetap percaya akan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.